Nah, ini lengkapnya, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi rumus pembukuan yang utama 1 sampai 10, DIPA langsung ke pengawasan belanja. Kemudian SP2DUP, selain di PKU juga dibukukan dari sisi tempatnya di bank, dari sisi sumbernya di UP. Kemudian PU Bank, PU Bank, nah ini beda. Kalau yang tadi pembukuan di sisi tempat dan sumber, itu kalau pembukuan terkait dengan penerimaan atau pengeluaran. Tapi kalau pembukuan hanya mutasi sifatnya, dia hanya mempengaruhi tempat saja. Mutasi kan antar tempat ya, dari Setkap ke Istana Tampak Siring. Dari Istana Tampak Siring misalkan ya ke gedung Jogja misalkan ya. Jadi antar tempat. Banknya berkurang, kastuninya bertambah. Tidak mempengaruhi sisi sumbernya. Kemudian pembayaran dari UP. Selain di PKU, karena bayarnya tunai, maka dari sisi tempatnya mempengaruhi kas tunai. Kemudian dari sisi sumbernya dari UP. Kemudian pungut pajak. Pungut pajak dari sisi tempatnya masuk kas tunai, kemudian dari sisi sumbernya berasal dari pungutan pajak. Kemudian stor pajak dari sisi tempatnya dari kas tunai, dari sisi sumbernya dari pungutan pajak. Kemudian SP2DGU hampir sama dengan UP tadi, jadi menambah saldo bank dan menambah saldo UP. Kemudian tambahannya ada di buku pengawasan belanja, dicatat sebagai pengesahan. Kemudian SP2DGU nihil ini hanya di PKU saja, tadi pengecualian ya, maka meskipun dicatat di PKU tapi tidak catat di buku pembantu. Kemudian dicatat di pengawasan belanja sebagai pengesahan. Kemudian SP2DLS bendahara, nah yang tadi saya sampaikan, di PKU dicatat sebesar jumlah brutonya. Jadi misalkan SPM-nya 2.300.000, potongannya 300, maka pembukuan di PKU-nya debit 2.300.000, kredit 300. Tapi di buku bank dan buku LS bendaharanya langsung jumlah netonya, langsung debit 2 juta. Kemudian LS pihak ketiga ini tidak dibukukan di PKU maupun buku pembantu, hanya dicatat di pengawasan belanja. Kemudian nomor 11 ini mungkin sudah mulai diterapkan ya di tempat Bapak Ibu semuanya, pembayaran melalui internet banking. Jadi tidak perlu ada lagi pengambilan kas tunai. Pembayaran langsung ditransfer ke rekening penerima, maka dicatat sebagai pengeluaran atau kredit di PKU dan bank. Jadi bedanya itu aja sih. Kalau kas tunai, kreditnya di buku pembantu kas tunai, kalau pembayarannya melalui CMS, maka di buku pembantu bank. Demikian juga dengan pajaknya. Demikian juga dengan pajaknya. Ketika pungut pajak tunai di kas tunai, pungut pajak melalui bank di buku pembantu bank. Stor pajaknya juga sama. Kemudian ada kalanya ada kesalahan membukukan. Kesalahan membukukan, maka prosedurnya kita kontraposkan, kita balik ya, kalau di akuntansi jurnal balik. Dibalik yang salah, dicatat yang benar. Kemudian tadi terkait dengan CMS ya, dengan pembayaran CMS maka pada prinsipnya sama dengan pembayaran tunai. Perubahannya dari tunai ke bank saja. Ini ilustrasinya, misalkan beli barang 3.300.000 ya, brutonya 3.300.000, kemudian ada PP-nya 300 dan PPh 22 45 misalkan. Jadi netonya 2995. Dengan CMS, maka kita langsung bayarkan sejumlah netonya. Pajaknya kita tahan. Karena kalau kita bayarkan jumlah brutonya, nanti kita yang susah sendiri untuk menarik pajaknya. Kita bayarkan jumlah netonya, kemudian pajaknya kita catat sebagai penerimaan pajak, debit 345, kemudian ketika kita setorkan, kita catat sebagai pengeluaran atau setoran pajak.
Nah, setelah selesai pembukuan, maka kita bisa mengecek apakah pembukuan kita sesuai atau tidak. Saldo BKU kita cek dengan saldo kas. Sama enggak? Harusnya sama. Kemudian saldo BKU dari sisi tempatnya ada di kas tunai dan bank. Saldo BKU 50 juta, di kas tunai 10 juta, di bank 40 juta, sesuai. Kemudian yang kedua dari sisi sumbernya, BKU 50 juta, saldo UP 40 juta misalkan, saldo pajaknya 0, saldo LS bendahara 10 juta, lain-lain 0. Ini untuk mengecek apakah pembukuan kita sudah sesuai atau belum. Nah, ini simulasi pembukuan, ini tinggal melanjutkan saja dari yang latihan 1 tadi, nomor 2 misalkan ya. Kalau tadi kan dicatat di BKU saja debit 20 juta. Nah, kalau di latihan 2 ini, selain di BKU, menerima SP2 DUP juga dibukukan pada buku pembantu, bank, debit, dan UP, debit. Gitu aja. Kemudian yang lainnya juga sama. Kalau mutasi berarti hanya tempatnya saja. Kas tunai bertambah, kemudian banknya berkurang.